Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Oktaviani dari kelompok 8. Di sini saya akan melakukan latihan range of motion atau ROM. Latihan range of motion atau ROM adalah tindakan latihan otot atau persendian yang diberikan kepada pasien yang mobilitas sendinya terbatas karena penyakit, disabilitas atau trauma, di mana kalian menggerakkan masing-masing persendiannya sesuai gerakan normal, baik secara aktif ataupun pasif. Tujuan 1. Mencegah resiko atrofi otot pada kalian yang mengalami imobilitas. 2. Mencegah terjadinya kontraktur pada sendi. 3. Mempertahankan atau meningkatkan kekuatan otot. 4. Meningkatkan atau mempertahankan fleksibilitas dan kekuatan otot. Terdapat 3 jenis ROM. Yang pertama, ROM aktif, di mana perawat memberikan motivasi dan membimbing klien dalam melaksanakan. ROM pasif, di mana perawat melakukan gerakan persendian klien sesuai dengan rentang gerak yang normal. Artinya, klien pasif, karena pergerakan sendinya harus dibantu oleh perawat. Dan yang Kemudian yang kedua adalah ROM pasif, di mana perawat melakukan gerakan persendian klien sesuai dengan rentang gerak yang normal. Artinya, klien pasif, karena pergerakan sendinya harus dibantu oleh perawat. Dan yang ketiga, ROM aktif dengan bantuan. Artinya, klien melakukan gerakan ROM dengan sedikit bantuan dari perawat. Latihan range of motion diindikasikan pada klien dengan tirah baring yang lama, pasien dengan penurunan tingkat kesadaran, kelemahan otot, serta pasien pada fase rehabilitasi fisik. Kontraindikasi atau latihan ini tidak boleh dilakukan pada kondisi klien dengan fraktur atau patah tulang, klien dengan peningkatan tekanan intrakranial, trombus atau emboli, atau sumbatan pada pembuluh darah, kelainan sendi atau tulang, serta klien fase imobilisasi karena kasus penyakit, misalnya penyakit jantung. Gerakan ROM terdiri atas gerakan fleksi, ekstensi, hiperekstensi, rotasi, sirkumduksi, supinasi, pronasi, abduksi, adduksi, dan oposisi. Diperhatikan pada klien saat melaksanakan latihan. Yang pertama, memperhatikan keterbatasan pergerakan atau ketidakmampuan klien dalam menggerakkan sendi. Kedua, memperhatikan adanya bengkak, nyeri, kemerahan, krepitasi, dan deformitas pada sendi klien. Yang ketiga, saat melakukan ROM pasif, berikan sokongan pada sendi. Keempat, lakukan setiap gerakan dengan perlahan dan berhati-hati. Kelima, setiap gerakan dilakukan sesuai kemampuan klien. Keenam, ulangi masing-masing gerakan sebanyak 5 kali. Ketujuh, hentikan gerakan latihan jika klien mengungkapkan ketidaknyamanan seperti nyeri atau terjadi spasme pada otot daerah yang bersangkutan. Tahap pra-interaksi. Perawat mempersiapkan peralatan yang terdiri atas geniometer yang berfungsi untuk mengukur sudut yang dibentuk saat pasien melakukan rentang gerak, serta hand wrap, kemudian mendekatkannya pada pasien. Perawat mencuci tangan 6 langkah menggunakan hand wrap. Tahap orientasi. Perawat memberi salam dan senyum kepada klien atau bina hubungan saling percaya. Kemudian menjelaskan kegiatan dan tujuan yang akan dilakukan. Menjelaskan waktu yang akan dibutuhkan. Tahap kerja. Perawat melakukan pengkajian yang terdiri atas: pertama, mengidentifikasi kemampuan masing-masing sendi dalam melakukan gerakan. Arahkan pasien untuk melakukan rentang gerak sesuai kemampuan. Tahap kerja. Perawat melakukan pengkajian yang terdiri atas: pertama, mengidentifikasi kemampuan masing-masing sendi dalam melakukan gerakan. Arahkan pasien untuk melakukan rentang gerak sesuai kemampuan, lalu identifikasi keterbatasan pergerakannya. Pengkajian dapat pula dilakukan saat klien melakukan aktivitasnya dengan melakukan pengukuran rentang gerak sendi menggunakan geniometer. Dengan cara mengarahkan pasien untuk melakukan rentang gerak sesuai kemampuan, kemudian letakkan geniometer sesuai tempat dan arah tangan, dengan posisi tengah sejajar dengan sendi. Setelah itu memulai pengukuran. Ukuran rentang gerak atau sudut yang dibentuk dapat dibaca berdasarkan angka yang tertera pada geniometer. Lakukan pengkajian kekuatan otot. Dengan mengarahkan pasien untuk mengangkat lengan sesuai kemampuan, kemudian beri tekanan ke arah yang berlawanan. Kaji kekuatan otot pasien dalam menahan tekanan yang diberikan. Lakukan pengkajian kekuatan otot pada ekstremitas yang lain. Berdasarkan hasil pengkajian, diketahui bahwa pasien mengalami kelemahan pada ekstremitas kanan.
Selanjutnya yaitu melakukan latihan rentang gerak sendi sesuai kebutuhan pasien. Gerakan leher. Fleksi. Arahkan dagu ke sternum dan upayakan untuk menyentuh sternum. Normalnya, gerakan ini dapat membentuk sudut 45 derajat. Selanjutnya, gerakan ekstensi. Ekstensi. Posisikan kepala pada posisi semula atau netral. Gerakan ini membentuk sudut 45 derajat. Hiperekstensi. Gerakan kepala ke arah belakang atau tengadah sejauh mungkin. Gerakan bahu. Fleksi. Letakkan kedua lengan pada sisi tubuh. Perlahan, angkat lengan ke arah depan mengarah ke atas kepala. Lakukan sesuai batas kemampuan. Normalnya, gerakan ini dapat membentuk sudut 180 derajat. Ekstensi. Gerakan lengan kembali mengarah ke sisi tubuh. Normalnya pada lengan yang lemah, tentunya dengan menyokong sendi yang bersangkutan. Abduksi. Abduksi. Angkat lengan lurus ke arah sisi tubuh hingga berada di atas kepala, dengan mengupayakan punggung tangan mengarah ke kepala dan telapak tangan ke arah luar. Turunkan kembali lengan mengarah pada tubuh, dan upayakan lengan menyilap. Rotasi internal. Lakukan fleksi pada siku 45 derajat. Upayakan bahu lurus dan tangan mengarah ke atas. Lakukan gerakan lengan ke arah bawah sambil mempertahankan siku tetap fleksi dan bahu tetap lurus. Rotasi eksternal. Dengan siku yang dalam keadaan fleksi, gerakan kembali lengan ke arah atas hingga jari-jari menghadap ke atas. Gerakan ini dapat membentuk sudut 90 derajat. Lakukan hal yang sama pada lengan yang lemah. Fleksi. Angkat lengan sejajar bahu. Arahkan lengan ke depan tubuh dengan lurus. Posisi telapak tangan menghadap ke atas. Perlahan, gerakan lengan bawah mendekati bahu dengan membengkokkan pada siku dan upayakan menyentuh pada bahu. Rendahkan posisi lengan. Posisikan telapak tangan mengarah ke atas. Gerakan ini normalnya dapat membentuk sudut 70-90 derajat. Gerakan pergelangan tangan. Fleksi. Luruskan tangan hingga jari-jari menghadap ke depan. Perlahan, gerakan pergelangan tangan hingga jari-jari mengarah ke bawah. Normalnya gerakan ini dapat membentuk sudut 80-90 derajat. Abduksi. Gerakan pergelangan tangan dengan gerakan ke arah ibu jari. Normalnya gerakan ini dapat membentuk sudut 30 derajat. Dan aduksi. Gerakan pergelangan tangan secara lateral dengan gerakan ke arah jari kelingking. Normalnya gerakan ini dapat membentuk sudut 30-50 derajat. Tahap terminasi. Perawat merapikan alat, kemudian mengevaluasi respon pasien setelah dilakukan tindakan. Setelah itu mendokumentasikan tindakan yang meliputi kemampuan rentang gerak sendi, kekuatan otot pada ekstremitas, kondisi sendi seperti kontraktur, krepitasi, ataupun nyeri.